warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Citra Lestari dengan NIM 20211880042. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan AIK nomor 1 pada poin A, yaitu pengertian iman secara bahasa maupun secara istilah. Nah, menurut bahasa sendiri, berasal dari bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana yu'minu, imana yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Nah, secara bahasa iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan yang maknanya hampir sama secara istilah. Nah, untuk secara istilah sendiri atau maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin akan keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat, hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 136 juga dapat disimpulkan bahwa iman yang dipercaya oleh umat muslim merupakan kepercayaan maupun keyakinan yang tertanam dalam hati dan diwujudkan melalui lisan serta perbuatan. Keyakinan tersebut mengacu pada kepercayaan akan lima rukun Islam. Pertanyaan kedua yaitu ciri-ciri orang yang beriman yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran juga telah dipaparkan ciri orang yang beriman yang wajib kita miliki, yaitu pertama, takut pada Allah. Orang yang beriman akan selalu mentaati setiap perintah Allah SWT. Allah berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Selain itu juga dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 44, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Yang kedua adalah khusyuk saat sholat. Sholat baik sholat wajib maupun sunnah, orang yang telah memiliki keimanan kuat akan lebih khusyuk dengan sholat meski banyak gangguan. Allah SWT berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 3, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Ketiga yaitu senang mendengar bacaan Al-Quran. Di mana dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah. Allah pernah berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Keempat, yaitu senang berinfak. Orang yang beriman tahu bahwa infak dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Allah pernah berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 3 yang berbunyi, dan yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. 5. Tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Justru terlalu sibuk untuk melakukan ibadah yang akan menambah keimanannya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 yang berbunyi, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Keenam, yaitu tawakal. Orang beriman juga orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan Allah SWT. Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Ketujuh, yaitu sabar. Seberat dan sesulit apapun ujian diberikan, maka ia selalu akan bersabar menghadapinya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang menerimanya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 8, yaitu selalu bersyukur. Baik dan buruk yang menimpa seorang mukmin akan selalu membuatnya bersyukur atas apa yang ia miliki. Itulah ciri dari seorang yang beriman kuat. Allah berfirman pada Quran surat Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Febriani Sudarwati dengan NIM 20211880047. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 2. Yang pertama 2A, hubungan antara iman dan juga ilmu. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang menegaskan bahwa janji keunggulan, superioritas, dan supremasi diberikan Allah kepada mereka yang beriman dan berilmu sekaligus. Iman akan mendorong kita untuk berbuat baik guna mendapatkan ridho Allah, dan ilmu akan melengkapi kita dengan kemampuan menemukan cara yang paling efektif dan tepat dalam melaksanakan dorongan untuk berbuat baik itu. Dengan kata lain, iman mendidik kita untuk mempunyai komitmen kepada nilai-nilai luhur, dan ilmu memberi kita kecakapan teknis guna merealisasikannya. Ringkasnya, iman dan ilmu secara bersama akan membuat kita menjadi orang baik dan sekaligus tahu cara yang tepat untuk mewujudkan kebaikan itu sendiri.
Maka dapat dimengerti mengapa iman dan ilmu merupakan jaminan keunggulan dan superioritas. Memang secara hierarki nilai masih tetap bisa dikenali bahwa iman adalah yang primer atau yang utama, sedangkan ilmu adalah yang kedua atau lengkap. Ini bisa dilukiskan, lebih baik orang yang jujur meskipun bodoh daripada seseorang yang jahat tapi berilmu. Atau lebih baik seseorang bodoh tetapi jujur daripada seseorang yang pandai tapi jahat. Sebab kepandaian di tangan orang jahat akan menunjang kejahatannya itu, sehingga berlipat ganda dan semakin merusak, seperti yang terbukti kejahatan kaum Nazi Jerman. Tetapi, jika masalahnya ialah keberhasilan usaha kebaikan yang maksimal, maka sesungguhnya iman dan ilmu itu tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata koin. Misalnya, seringkali kekalahan orang atau kelompok yang baik jelas bukan karena faktor iman saja, orang atau kelompok yang baik, tetapi karena faktor ilmunya yang kurang. Salah satu wujud nyata peran ilmu ialah misalnya kemampuan berorganisasi dan menyusun kiprah. Karena itu terkenal sekali pepatah Arab yang mengatakan, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dengan dilandasi iman dan juga dipandu dengan ilmu, kita bersemboyan. Kebaikan yang terorganisir akan mengalahkan kejahatan walaupun terorganisir. Sesuatu hal yang amat logis dan masuk akal. Sekarang menjawab soal nomor 2B tentang hubungan antara iman dan juga amal. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Ada saja muslim yang hanya mengaku beriman, tetapi lalai mengerjakan amal saleh. Padahal, jika memang benar-benar beriman, seharusnya melaksanakan ibadah dan amal kebaikan lainnya secara berkelanjutan. Dalam buku berjudul Kesepakatan Iman dan Amal Saleh oleh Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka menegaskan bahwa pertanda kosongnya jiwa serta binasanya hati, yaitu ketika seorang muslim sekadar mengaku beriman, tetapi enggan mengerjakan amal saleh secara berkelanjutan. Hal itu sesuai dengan kondisi sekarang, keimanan hanya dijadikan topeng untuk meraih keuntungan tertentu. Seperti halnya dengan politik. Namun untuk mengerjakan amal saleh mereka lalai. Padahal iman dan amal saleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena apabila salah satu hilang, kesungguhan menjalankan Islam menjadi tidak sempurna. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Hal ini terlihat dari sabda Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Bukti kita percaya kepada Tuhan, tentu dengan kita ikuti perintahnya. Kita mengikuti perintahnya adalah karena kita percaya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga malaikat dan iblis pun disuruh sujud padanya. Sementara manusianya sendiri justru banyak yang mengabaikan perintahnya. Namun sebaliknya, amal saleh tanpa iman juga tidak dibenarkan. Dalam agama, banyak yang kelihatan berbuat baik padahal ia tak beriman. Ia banyak beramal, tapi hal yang dilakukannya tidak berlandaskan iman. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwasannya amal seseorang menjadi sia-sia jika mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam surat Al-An'am ayat 88. Karena itu, umat membutuhkan iman agar amal salehnya diterima oleh Allah. Iman yang baik akan menimbulkan amal saleh yang baik, sedangkan amal yang baik tidak akan ada kalau imannya tidak ada. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Ramandasari Salsabila dengan NIM 2021 1880045. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai ciri khas agama yang benar-benar berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah tentang iman akan adanya hari kiamat. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara filosofis atau secara logika bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Menurut yang kita ketahui, sumber daya alam di bumi ini tidak selalu tersedia. Lambat laun akan mengalami penurunan atau akan mengalami habis. Di saat seluruh sumber daya alam
di bumi ini habis, manusia tidak akan dapat bertahan hidup karena sumber daya alam tersebut merupakan bahan makanan atau penunjang kehidupan bagi manusia. Kemudian, alasan yang kedua, seperti halnya dinosaurus yang telah mengalami kepunahan karena adanya kegagalan dalam perkembangbiakan dan juga lingkungan yang tidak kondusif untuk kehidupan mereka, seperti sumber daya alam atau alam tidak dapat memberikan makanan yang cukup atau makanan yang baik untuk dinosaurus, dinosaurus tersebut mengalami kepunahan. Seperti itulah manusia kelak juga akan mengalami hal yang sama. Sumber daya alam yang habis, kemudian lingkungan yang kurang kondusif untuk kehidupan mereka, menyebabkan manusia akan mengalami kematian bahkan kepunahan. Kemudian alasan yang ketiga, pergerakan-pergerakan planet yang berada di tata surya lambat laun juga akan mengalami pergeseran. Nah, pergeseran ini sudah dibenarkan secara ilmiah. Sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa tata surya akan mengalami pergeseran dalam orbit perputarannya. Nah, kemudian setelah pergeseran-pergeseran tersebut juga akan mengalami benturan. Benturan yang hebat ini menyebabkan kehancuran pada planet-planet yang ada di tata surya, termasuk juga pada bumi. Dan di saat itu, bumi beserta seisi-isinya juga akan mengalami kehancuran, dan manusia juga akan mengalami kematian. Kemudian, pertanyaan yang kedua mengenai alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan juga neraka. Ada beberapa orang yang tidak mempercaya adanya kematian, adanya surga, neraka, dan juga kiamat, itu dikarenakan seseorang tersebut sudah mempercayai adanya reinkarnasi. Percaya pada sistem reinkarnasi. Reinkarnasi sendiri itu adalah berdasarkan bahasa Latin lahir kembali atau kelahiran semula. Titisan dari kepercayaan seseorang bila seseorang tersebut mati dan dilahirkan kembali dengan bentuk kehidupan lain. Jadi bukan fisiknya yang sama, tetapi jiwanya yang sama. Nah, di sini orang-orang yang mempercayai reinkarnasi, mereka percaya bahwa tidak akan ada kiamat, karena mereka percaya setelah mereka meninggal, mereka akan dibangkitkan kembali untuk hidup kembali. Berbeda halnya dengan yang agama kita percayai mengenai kebangkitan adalah ketika kita kiamat, kemudian ada hari di mana kita dibangkitkan kembali untuk dihitung amal ibadah kita. Nah, di saat ini keberadaan kepercayaan reinkarnasi yang sudah dipercayai oleh beberapa orang dan juga beberapa negara yang menyebabkan mereka tidak mempercayai adanya kiamat, kemudian mereka juga tidak mempercayai adanya surga dan juga neraka. Kemudian alasan yang kedua mengapa seseorang tidak mempercayai adanya kiamat itu karena kiamat belum terjadi sehingga mereka tidak melihat secara langsung. Kemudian kiamat juga tidak diketahui kapan, di mana, dan bagaimana kejadiannya, sehingga banyak orang yang tidak mempercayai adanya keberadaan kiamat dan juga surga dan neraka. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zimutin Afifah Munalovina dengan NIM 202.11880044. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslamu yuslimu dengan arti tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan dan mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk ke dalam kedamaian, keselamatan, ataupun kemurnian. Sedangkan secara istilah, Islam bermakna menyerahkan diri, ketundukan dan patuh terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuannya dan hukum-hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami minal falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal ghasyirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Abidaya Negara dengan NIM 202.1188.0043. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 5, di mana pengertian Al-Quran merupakan kalam atau ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi perintah dan larangannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'ah, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan cara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Kemudian turunnya Al-Quran tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, melainkan Al-Quran turun secara periodik atau bertahap. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Tujuan dari turunnya yang bertahap ini dimaksud agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas, kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran, dan juga ancaman. Kemudian pengertian hadis. Secara etimologi berasal dari kata al-jadid, sesuatu yang baru atau kabar. Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama, di mana seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Sedangkan kabar maksudnya berita atau ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadatsana, memberitakan kepada kami. Kemudian secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas Al-Quran sendiri. Maksudnya yang dijelaskan adalah Al-Quran yang kedudukannya lebih tinggi. Maka eksistensi dari hadis sendiri dan juga keberadaan hadis sebagai bayan tergantung kepada eksistensi Al-Quran. Baik, untuk surat Al-Makkiyah merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Makkah dan belum hijrah ke Madinah. Kemudian untuk surat Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.